Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ketiga untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita langsung ke materi kita, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kesubab yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anak, negara yang merdeka itu selalu membutuhkan yang namanya dasar negara atau fondasi, seperti halnya rumah. Ketika rumah itu akan didirikan, maka harus dibuat terlebih dahulu fondasinya. Negara juga demikian. Negara ketika akan didirikan, maka sebelumnya negara harus membentuk atau merumuskan terlebih dahulu apa dasar negara. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya negara yang dibangun di atas fondasi tersebut dapat berdiri dengan kuat dan berdiri dengan kokoh dan tidak mudah terpecah belah. Maka dari itu dibuatlah dahulu fondasi atau dasar negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara Indonesia juga memiliki fondasi yang jelas? Jelas, negara Indonesia memiliki fondasi yang kita sebut dengan Pancasila. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam sebuah fondasi negara atau dasar negara itu harus mengandung ciri-ciri tentang negara tersebut. Harus mengandung cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Pancasila sebagai dasar negara itu tidak lepas dari perjuangan rakyat Indonesia dan pendiri negara untuk meraih kemerdekaan. Kenapa demikian? Tadi Bapak sudah jelaskan yang ketika negara itu akan berdiri harus dibentuk dulu dasar negara. Indonesia juga seperti itu. Ketika Indonesia ingin meraih kemerdekaan, maka harus mereka melakukan terlebih dahulu adalah merumuskan dasar negara. Jadi mereka merumuskan Pancasila. Terlebih dahulu setelah Pancasila itu dirumuskan, dibuat, baru bangsa Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu bagaimana makna Pancasila sebagai dasar negara? Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dan perlu kalian ketahui, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini merupakan kaidah hukum yang fundamental, artinya Pancasila bersifat tetap alias tidak dapat diubah atau diganti dengan ideologi lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup ini sering disebut way of life. Artinya adalah Pancasila sebagai jalan hidup atau pandangan hidup. Bagaimana makna Pancasila sebagai pandangan hidup? Dapat untuk memberi arahan atau petunjuk dalam kehidupan bernegara. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup ini juga dikaitkan dengan ideologi. Ideologi negara Indonesia itu Pancasila. Apa ideologi? Jadi ideologi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu ide dan logos. Ide artinya konsep, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi ini adalah ilmu atau pengetahuan tentang gagasan dari Pancasila. Itu menjadi ideologi bangsa Indonesia. Lanjut ke arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup adalah: 1. Untuk mencapai keadilan, persatuan, dan kemakmuran. 2. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pancasila juga memiliki sifat interaktif atau memaksa, artinya bahwa Pancasila itu dapat mengikat dan memaksa warga negara untuk tunduk kepada Pancasila.
Kemudian saya akan menjelaskan hubungan antar sila dalam Pancasila. Hubungan sila-sila dalam Pancasila ini hubungannya sangat erat karena mereka semua itu tidak bisa dipisahkan atau merupakan satu kesatuan. Misal sila pertama itu membutuhkan sila kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Itu hubungannya sangat erat. Begitupun sila kedua ada hubungan dengan sila pertama, ketiga, dan keempat, kelima. Begitupun kebalikannya. Lalu untuk sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sila yang pertama dan yang paling utama, karena sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan sila yang menjadi sila penerang bagi sila-sila yang lainnya. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah dapat menggunakan sila pertama, maka orang tersebut akan dengan mudah mengamalkan sila-sila yang berikutnya. Akan tetapi jika seseorang tersebut belum bisa mengamalkan sila pertama, maka akan sulit bagi mereka untuk mengamalkan sila-sila berikutnya. Sampai sini materi pertemuan ketiga hari ini, mata pelajaran PPKN. Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penulisan. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.